Saya Gusti Adi Prakoso ditemenin sama Jejaka Bandung, developer muda. Mr. Yana Priyatna. Oke, dan Anda balik di acara As Gusti Show. Oke guys, so gini, hari ini karena memang sekarang kedatangannya adalah orang yang memang ahlinya properti dan kebetulan saya juga passion banget sama properti. So kita jawab pertanyaan tentang properti. Pertanyaan dari Bapak Arwin, Pak Gusti Adi Prakoso, gimana caranya supaya tempat tinggal kita sekarang menjadi aset, mendatangkan cash flow? Rumah saya sekarang untuk tinggal dengan istri dan anak. Oke, so saya ulang ya. Jadi gini teman-teman, saya sempat yang namanya suka sharing bahwa yang namanya rumah Anda itu belum tentu aset. Kenapa? Karena menurut ini tergantung kiblatnya siapa. Kalau kiblatnya kita ngomong pengertian dari Robert Kiyosaki, itu dia ngomong bahwa yang namanya your house is not your asset. Kenapa? Karena buat dia pengertian yang namanya rumah itu aset adalah kalau aset itu yang mendatangkan duit masuk ke kantong. Nah, sedangkan kalau rumah kita tinggalin, apakah mendatangin duit? Belum tentu, gitu ya. Yang tergantung, bisa jadi kan yang namanya mendatangkan duit juga. Nah, tapi pertanyaan dari Pak Arwin adalah bagaimana supaya kita tuh rumah yang kita tinggalin terus bisa dapetin cash flow juga. Nah, tergantung juga kiblatnya siapa. Saya juga pernah belajar dari Tony Robbins, itu ada yang namanya sudut pandang. Dia bilang bahwa rumah memang itu aset kita tapi bukan investasi kita, gitu kan? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kita lihat dari sudut pandang yang menurut kita tepat aja. Nah, saya coba kita ngomong soal dari sudut pandang Pak Arwin itu berdasarkan yang tadi saya bilang, aset yang mendatangkan uang ke kantong kita, ya. Nah, ada pendapat nggak dari Kang Yana? Nah, ada pendapat sih agak sulit juga ya kalau rumahnya ditinggali tapi pengen dapat aset ya, pengen dapat penghasilan dari situ. Yes. Ya mungkin harus ada bisnis di rumah tersebut, entah itu mungkin disekat-sekat dari kantor virtual mungkin kalau memungkinkan, keluarganya tinggal di atas, kemudian kantor virtualnya di bawah kayak gitu, atau di depannya ada bisnis warung kelontong atau apapun bisnis itu ya, bisnis retail atau jualan gitu. Karena yang jelas harus ditinggali ya, masih ditinggali gitu kan, lucu gitu ya kalau si orang itu harus ngontrak sedangkan rumahnya dipakai bisnis, kan lucu ya. Jadi ada biaya-biaya juga yang tidak ada, overhead yang harus dikeluarkan juga. Mungkin ya secara hemat saya sih lebih baik ya mungkin kalau pengen ada bisnisnya ya, kalau rumah itu pengen berpenghasilan ya ada bisnisnya lah di dalam itu, entah itu kantor virtual kayak tadi atau mungkin dikoskan mungkin ya, kalau masih memungkinkan ada kamarnya bisa disekat-sekat banyak gitu ya, atau ya ada bisnisnya mungkin online marketing mungkin, atau bisnis retail atau apa ya, terserah lah. Pokoknya tetap keluarganya tinggal di situ, nggak perlu ngontrak, terus ada bisnisnya juga yang ada cash flow bulanannya mungkin. Demikian Pak Gusti. Wes, oke, keren. Ya. Nah, itu sebenarnya konsepnya tadi pertama apa sebenarnya, kalau kita mau ngomong soal cash flow, udah jelas ada harus yang namanya ada bisnis di sana. Kalau nggak ada bisnis ya no cash flow sih sebenarnya. Nah, kalau buat saya pribadi, ini pandangan saya pribadi ya, Pak Arwin ya. Kalau buat Pak Arwin ya, kalau yang namanya rumah buat tempat tinggal, kenapa sih harus mikirin itu harus punya aset yang namanya ngedatengin? Karena buat saya pribadi, aset saya di sana keluarga sih. Memang itu buat memori tempat kita tinggal, ya kan, tempat kita hidup sama keluarga kita. Ya kenapa enggak kita relain itu sebagai tempat yang memang suatu liabilitas. Tapi kita udah prepare buat liabilitas tersebut. Ya itu satu. Tapi kalau memang kita kepepet yang namanya situasi, ya kita nggak tahu kan memang yang namanya kita kepepet situasi. Karena saya juga start dari sana juga. Ya kalau saya pribadi adalah saya istilahnya kalau saya misalkan mau jaminan ke bank, saya pastikan saya punya usaha yang produktif di sana. Kalau nggak di sana, setidaknya di tempat lain. Nah itu bisa, kita namanya cross subsidi. Nah ada beberapa orang ngomong itu high risk, tergantung knowledge-nya apa ya. Tapi intinya whatever it is, intinya harus ada bisnis. Kalau istilah di dalamnya maunya benar-benar murni buat tinggal, yaitu Anda bisa yang namanya cross subsidi ke sana. Kalau saya pribadi konsepnya saya adalah ya kayak gitu. Jadi saya gadaikan ke bank itu, artinya saya jaminkan ke bank, lalu dana dari situ adalah saya investkan di usaha lain yang di pelosok yang lebih menguntungkan. Dan saya memperlakukan saya nyewa di sana, padahal itu aset nama saya. Nah dan biaya sewa tersebut adalah buat bayar sewa yang di sana. Jadi kan pro subsidi sewa kan, dan tetap ada cash flow yang buat bayar itu plus ada tambahannya, gitu. Dan itu akan cepat lunasnya. Let's say 5 tahun juga sudah lunas dan kita tetap masih punya passive income-nya. Nah itu bisa. Dan kalau cara yang memang kita harus ada bisnis di atasnya, ya sudah jelas sih yang tadi saya seperti yang Kang Yana bilang, ya mau kreatifnya apa, pokoknya seperti itu, ya mau kosan atau apa. Yang saya tahu Pak Arwin tuh punya bidang di bidang clothing,
ya, clothing, distro, ya kan? Nah, Fashion mau nggak istilahnya di sana tuh dijadiin bareng sama distronya atau tempat produksinya? Nah itu kan jadinya produktif gitu kan? Ya, kalau mau kos-kosan ya jelas, tapi harus ada nyampur sama orang lain. Tapi itu semua balik lagi sama kenyamanan kita dan standarnya kita hidup, kita mau kayak gimana sih? Itu aja, ya nggak? Oke, sip. So, kalau misalnya kita nggak ada question, itu adalah jawaban saya dan itu adalah Ask Gusti Show. Udah kita habis selesai. Nah, tapi mumpung Kang Yana lagi di sini, saya juga pengen ngobrol gitu ya. Misinya sekarang ke sini itu ke Jakarta mau ngapain sih? Yang jelas belajar ke Gusti ya. Dia lebih expert lah dibanding saya, udah hampir 5 tahunan ya. Apalagi dia expertnya di bidang passive income. Ya, tapi jujur ini kan kita ngomong satu hal gitu ya. Kalau saya gitu ya, amazed kenapa saya istilahnya terima juga undangannya. Satu hal yang saya suka dari Kang Yana itu adalah action sih. Kenapa? Karena benar-benar baru loh. Ini Kang Yana ini itu benar-benar memang baru, belajar pun baru, tapi langsung praktek, and then langsung dia memang mau bikin seminar untuk sharing apa yang dia udah dapetin. Nah itu saya makanya salut banget gitu kan. Jadi sama-sama belajar. Karena saya tuh kalah nih kalau ngomong soal motivasi ya, soal yang kayak gini nih, sharingnya gitu loh. Langsung hajar. Terus. Jadi selain kan capek nih, kita seminar offline terus gitu ya. Offline terus dari hotel ke hotel. Kita pengen bikin gimana caranya seminar itu hanya via online, live Facebook, apa webinar seperti itu. Jadi hanya dari kamar gitu ya, hanya dari ruang tamu rumah sendiri itu bisa dipublish ke orang-orang sekitarannya gitu ya. Malah bisa dari Korsel gitu tadi ya, ada dari Korsel Pamul ya kayak gitu. Kan customer pertama saya adalah yaitu Mas Mul, itu dari Korea Selatan, terus yang ketiga tuh dari Arab Saudi ya, dari apa? Abu Dhabi. Uni Emirates. Nah, jadi boleh Anda pikirkan soal digital marketing kan ya kalau misalnya Anda pengen grow your business. Betul. Ya kemudian ya nggak menutup ini ya, nggak menutup apa gitu ya, bahwa saya dari sini ya saya lihat lah follower Pak Gusti ini lumayan lah. Udah apa ya, kebanyakan udah jagoan-jagoan gitu ya, udah juragan-juragan. Yang saya juga pengen bisa dikenal juga lah di komunitasnya beliau, bahwa ini ada breakthrough nih dari Bandung gitu. Bandung kan, breakthrough dari Bandung, ya pengen memperkenalkan. Ya mudah-mudahan kita bisa mencari peluang dan bisa berkolaborasi atau bersinergi. Mungkin demikian. Ya agak branding dikit lah, seperti itu. Gitu. Agak branding. Jadi ceritanya brandingnya apa? Branding ini bahwa saya itu developer gaya anak muda. Ya. Developer langsung action tanpa mikir gitu. Pas seminar langsung action tanpa mikir. Pas udah ketemu masalahnya baru mikir. Karena nggak ada lampu merah, nggak ada lampu hijau dalam namanya perjalanan hidup ya. Betul. Ya, kan? Semuanya pembelajaran lah. Iya, itu dia sih. Satu hal sih memang yang saya suka kayak gitu. Kenapa saya ini seru juga ya, maksudnya saya ngomong bukan action yang nggak banyak, justru harus action yang banyak dalam waktu yang singkat tuh. Makanya bisa tercipta yang adanya ya seperti ini kan. Udah punya proyek, udah 2 proyek ya. Semuanya udah 8 sebetulnya. Sisa 2. 8 proyek, tapi sisanya 2. Saya salah ya, ini langsung diklarifikasi. Sudah 8 proyek, sekarang yang masih jalan sisanya 2. Itu di Bandung semua ya? Di Bandung semua. Bandung. Kalah saya malah proyeknya sama dia. Hasilnya lebih besar, Pak Gusti lah. Kayak gitu, baru. Ya. Nah, ini soal masalah developer properti. Ada pesan-pesan sponsor yang terakhir atau apa gitu? Ya yang jelas, Pak Gusti ada pre-order buku ya. Dan ada gabung komunitas ya. Di komunitas saya udah memperhatikan sih sejak beberapa minggu kemarin, wah ini menarik sih. Grup-grupnya ini boleh dibilang kebanyakan isinya itu orang-orang penting juga gitu ya di komunitas-komunitas bisnis ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa gabung, bisa ikut gitu ya. Ya apa artinya duit gitu ya, tapi kita bukan hanya mencari uang, kita ikut komunitas itu kita mencari peluang juga, peluang yang sangat banyak sekali bersama komunitas-komunitas yang memang isinya itu berkualitas seperti itu. Dan ya mungkin terima kasih Pak Gusti sudah mengundang saya ke sini, breakthrough dari Bandung. Ya mudah-mudahan saya bukan membuka seminar di tanggal 20 ya, mungkin ada beberapa yang ikut juga tentang passive income properti gitu ya. Tapi yang jelas belilah pre-order buku Pak Gusti dan gabung ke komunitasnya. Saya juga baru mau gabung diingetin. Baru tahu. Udah tahu sih, kemarin udah tahu ya. Udah tahu, cuman dikirain kenapa nggak gabung? Gitu. Dikirain 325 itu buku doang gitu. Karena komunitas itu yang kita cari gitu, komunitasnya itu yang lebih penting.